Kembali lagi bersama saya di sini, tentunya kita masih di Kilas Kisah Nyata. Kilas Kisah Nyata kali ini yang akan saya angkat adalah kisah yang datang dari India. Iya, lagi-lagi dari India. Ini lagi banyak cukup kasus mungkin ya dari India ya. Nah, ini tuh menceritakan tentang kejahatan atau kelakuan kejam seorang anak terhadap ayah kandungnya sendiri. Kalian pasti penasaran kan, apa sih yang dilakukan oleh si gadis ini? Oleh seorang anak berusia 15 tahun. Bayangkan, seorang anak berusia 15 tahun dan dia seorang perempuan. Apa motivasinya? Dan kenapa dia bisa tega melakukan hal tersebut kepada ayahnya? Dan bukan hanya ayahnya, tapi adiknya sendiri. Adik kandungnya. Dan kasus ini oleh masyarakat di sana dinamakan dengan kasus Jabalpur Double Case. Gimana dengan kisahnya? Apa yang sudah terjadi? Dan apa motivasinya dari si anak ini sampai tega melakukan hal itu? Kita langsung lanjut saja di Kilas Kisah Nyatanya. Jabalpur Double Case. Apa yang dimaksud dengan Jabalpur Double Case ini? Di sini aku coba jelaskan ya, apa yang dimaksud dengan Jabalpur. Ini tuh terjadinya kejadian ini di kota Jabalpur, makanya dinamakan oleh masyarakat setempat dengan nama Jabalpur. Kenapa double case? Karena pelakunya ini adalah dua orang sepasang kekasih. Di sini saya ceritakan dulu untuk siapa sih si pelaku utamanya ini. Oke, di sini ada seorang ayah yang bernama Rajkumar yang berusia 52 tahun pada saat kejadian itu terjadi. Si Rajkumar ini dia mempunyai dua orang anak. Yang pertama adalah seorang anak perempuan yang berusia 15 tahun yang bernama Madhya Pradesh dan satu orang anak laki-laki yang pada saat itu berusia kurang lebih di 8 tahun. Anaknya ini yang perempuan yang berusia 15 tahun, dia mempunyai seorang pacar yang bernama Mukul Singh. Yang pada saat itu dia berusia 19 tahun. Tetapi hubungan mereka berdua ini tidak direstui oleh Rajkumar. Sehingga inilah yang membuat si Mukul Singh ini mencoba untuk meyakinkan pacarnya ini untuk melakukan tindakan keji terhadap ayah kandungnya sendiri. Tindakan keji itu adalah mereka berencana untuk membunuh si Rajkumar ini agar hubungan mereka itu bisa mereka jalani bersama dan sehingga mereka akhirnya bisa menikah tanpa restunya dari si Rajkumar ini. Nah, di awal cerita ini pun mereka mengakui jika sebenarnya awalnya ini mereka ini akan membuat suatu pembunuhan ini adalah terlihat seperti perampokan, tetapi perampokannya itu gagal. Nah, setelah mereka selesai melakukan pembunuhan terhadap ayahnya, rencananya mereka itu akan memotong-motong tubuh ayahnya itu menjadi beberapa bagian kecil agar memudahkan untuk dibuang si mayatnya ini atau si jasadnya ini. Akhirnya pada tanggal 15 Maret 2024 tahun ini terjadilah rencana mereka yang sudah mereka rencanakan ini. Si Mukul ini dia masuk ke dalam rumah melalui balkon rumahnya. Setelah mukul, katanya ada yang bilang kalau yang melakukan pembunuhan terhadap ayahnya adalah anak perempuannya sendiri yang berusia 15 tahun. Jadi si anak ini dia menggunakan kapak untuk memukul kepala si ayahnya ini sebanyak 10 kali pukulan. Sehingga pada saat tim forensik memeriksa, itu si tulang kepalanya itu, tulang tengkoraknya itu semuanya itu dia rusak. Dan pada saat ayahnya ini dipukul, ayahnya ini mulai menjerit kesakitan. Dan di saat itu pula, adiknya yang berusia 8 tahun ini dia terbangun karena mendengar jeritan ayahnya. Dia datang ke tempat ayahnya dan di situ si anak perempuannya ini kaget karena melihat adiknya terbangun. Akhirnya karena dia tidak mau ada saksi mata, makanya dia langsung memukul si kepala adiknya ini
dengan 1 kali pukulan. Tetapi data hasil dari forensik ini katanya hanya dengan 1 kali pukulan saja si tulang tengkorak dari adiknya ini dia rusak semuanya. Nah, si mukul dan si cewek ini, si anak kandungnya ini dia kaget karena dia tidak sadar jika darahnya itu sangat begitu banyak. Sehingga yang rencana mereka awal akan memotong-motong itu tidak jadi dilaksanakan. Nah, akhirnya si jasad dari adiknya ini dia bawa dan dia simpan di dalam lemari es untuk mencegah pembusukan, dan untuk ayahnya sendiri dia hanya memasukkan ke dalam sebuah kantong plastik besar diberi agar bati. Agar bati itu dia tuh suatu aromatik yang berasal dari India, dimana ketika dia itu dibakar dia itu akan mengeluarkan suatu harum yang sangat begitu harum ya, jadi bisa menghilangkan bau. Mungkin itu tujuannya dimasukkan atau ditambahkan si agar bati ini agar tidak tercium. Nah, kemudian apa yang dilakukan dari si anak cewek ini? Si anak cewek ini katanya dia juga sempat menelpon si bibi kandungnya. Dia bilang katanya kalau si mukul ini dia adalah otak atau dalang dari semua yang terjadi hari ini. Dia juga menceritakan bahwa ayahnya ini sudah meninggal karena dibunuh oleh si mukul. Setelah pembunuhan itu terjadi dan setelah si gadis ini dia menelpon bibinya, mereka berdua ini sempat terdiam selama kurang lebih 2 jam. Mereka bingung apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Dan akhirnya si gadis ini mengambil ATM dari ayahnya. Dia menarik uang sebesar 1,5 lak atau sekitar mungkin 28 juta rupiah. Nah, kemudian mereka berdua ini berpindah-pindah tempat. Dari tempat satu ke tempat lainnya, dari kota satu ke kota lainnya. Tidak lebih dari 1 hari. Jadi mereka tuh tinggal di kota A, itu ya kurang dalam 24 jam. Kemudian mereka naik lagi kembali kereta, pergi lagi, begitu pula seterusnya. Tujuannya apa? Agar mereka itu tidak ditangkap. Karena pada saat mereka ini keluar dari rumah, ada CCTV yang menangkap mereka. Kalau mereka itu orang pertama yang keluar dari rumah itu dan mereka itu bergandengan tangan. Tidak hanya itu, si jasad dari ayah dan adiknya ini ditemukan oleh pamannya karena pamannya ini merasa curiga. Kok aku kan udah janjian sama ayahnya untuk bertemu, kenapa kok pintu rumah itu dia yang biasanya terkunci tapi ini tidak terkunci? Akhirnya dia masuk ke dalam dan menemukan jasad tersebut. Kemudian dia melaporkanlah ke kepolisian dan terlihatlah bukti dari CCTV. Kemudian karena kepolisian mungkin agak sulit untuk mencari mereka karena pencarian atau pelarian mereka ini sudah selama 75 hari. Akhirnya kepolisian ini memutuskan untuk menyebar poster mereka sebanyak 10.000 poster di berbagai tempat. Ya namanya kejahatan ya, itu tidak akan pernah menang kan ya, seperti yang kalian tahu. Akhirnya si mukul ini dan si pacarnya ini, dia itu berhasil diringkus, berhasil ditangkap di salah satu kota, yaitu di kota Haridwar, di mana pada saat itu yang berhasil ditangkap pertama kali adalah si ceweknya ini. Si gadis ini dia berhasil ditangkap, tetapi si mukul, kalian tahu nggak? Dia melarikan diri dan meninggalkan si ceweknya ini. Tandanya apa? Tadi kan tandanya dia mungkin apa beneran sayang, apa beneran cinta sama si anaknya, tapi udah ditangkap kok, tapi dia melarikan diri ya. Nah, tidak lama dari itu, mungkin karena si mukul ini sudah kehabisan uang yang dia ambil dari ATM ayahnya si cewek ini, akhirnya dia pun menyerahkan dirinya dia sendiri ke kepolisian. Untuk hukumannya seperti apa yang saya dapatkan di sini, itu hanya katanya si perempuan ini dia dimasukkan atau dites kejiwaannya oleh seorang psikolog dan masih dalam perawatan. Tetapi untuk si mukulnya ini saya belum mendapatkan informasi apapun tentang hukuman apa yang harus dia terima. Mungkin kalau kalian yang punya berita yang lebih baik daripada saya, boleh dituliskan di kolom komentar ya. Boleh nanti kalian langsung komen-komen aja. Oke, akhir kata aku ucapkan terima kasih untuk semuanya yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhirnya. Dan tentunya aku ucapkan terima kasih juga buat yang udah like, komen, dan jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe channel ini agar aku semakin semangat untuk buat video dalam seminggunya mungkin bisa lebih dari 2 atau 3 kali. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan see you in the next video.